Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Fadilah. Hari ini saya akan memaparkan ketika saya menjadi guru di kelas 5 sekolah dasar. Hari ini pelajaran yang saya akan ajarkan yaitu ilmu pendidikan alam di sekolah dasar dengan materi sistem pencernaan manusia di kelas 5 SD. Model yang saya ambil dalam materi hari ini yaitu model project based learning. Yang pertama saya akan memaparkan identitas modul, yaitu yang pertama penyusunnya itu yang pertama saya sendiri, Daud Fadilah. Yang kedua kelas yang saya ajar yaitu kelas 5 SD, institut yang saya ajar yaitu SDN Warakas 01 Pagi, mata pelajaran yaitu IPA sekolah dasar, jadwal pertemuan 2 jam pertemuan pada hari Senin 2 kali 35 menit. Fase yang saya ajar yaitu fase A, kelas 5 SD, dan semester ganjil. Materi yang akan dibahas yaitu proses sistem pencernaan manusia. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada proses sistem pencernaan manusia. Yang pertama, siswa diharapkan mengetahui bagaimana cara makanan diproses di tubuh manusia. Yang kedua, untuk mengetahui organ-organ sistem pencernaan manusia beserta fungsinya. Yang ketiga, untuk melatih kreativitas kerjasama dalam membuat sebuah proyek sistem pencernaan manusia. Berikut ini adalah sintaks pembelajaran atau langkah-langkah yang terdapat pada pembelajaran project based learning. Yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain proyek. Yang ketiga, membuat jadwal. Yang keempat, monitoring proyek. Yang kelima, pengumpulan dan analisis data. Yang keenam, menyajikan hasil. Dan yang ketujuh, evaluasi dan refleksi. Nah, pada pembukaan, saya sebagai guru ketika masuk kelas akan memberikan salam kepada peserta didik. Yang kedua, guru melakukan doa bersama sebelum belajar yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama guru. Yang keempat, guru dan peserta didik diperiksa kehadirannya oleh guru. Yang kelima, guru memberikan ice breaking sebelum belajar dimulai. Tujuannya untuk memberikan semangat dan meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, pada tahapan pertama yaitu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama yaitu guru mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah, pernahkah kalian melihat mobil berjalan? Peserta didik diharapkan menjawab, pernah Pak. Setelah itu, apa yang dibutuhkan mobil untuk berjalan? Diharapkan peserta didik menjawab jawaban yang berbeda, yaitu ada bensin, roda, mesin, atau orang. Jawaban yang diterima yaitu adalah bensin dan mesin. Karena materi yang akan kita bahas yaitu proses sistem pencernaan manusia. Setelah itu pertanyaan pemantik selanjutnya, ada yang tahu bagaimana cara mobil memproses bensin tersebut? Peserta didik diharapkan mampu menjawab, caranya mesin Pak yang mengubah bensin menjadi sumber makanan bagi mobil. Nah, setelah memberikan pertanyaan pemantik, saya sebagai guru akan memaparkan terlebih dahulu materi tentang sistem pencernaan manusia lewat PowerPoint sistem pencernaan manusia, lewat video yang saya ambil dari YouTube, dan lewat gambar yang saya ambil dari internet. Berikut ini adalah PowerPoint yang akan saya paparkan ketika saya menjadi guru, ketika sedang mengajar di kelas. Ini adalah PowerPoint sistem pencernaan manusia. Dan ini adalah teman-teman, video yang saya ambil dari YouTube membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran. Nah, ini adalah gambar yang saya ambil dari internet. Nah, setelah saya melakukan pemaparan tentang sistem pencernaan manusia, saya dan peserta didik akan mendesain proyek. Yang pertama, guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa peserta didik akan membuat proyek sistem pencernaan manusia.
untuk menjelaskan proses makanan yang dicerna dalam tubuh. Tujuannya untuk melihat secara langsung proses sistem pencernaan manusia lewat proyek yang sudah dibuat. Yang kedua, guru membagi kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang peserta didik. Pembagian kelompok ini bisa lewat berhitung 1-5, bisa lewat absensi atau bisa lewat jarak rumah terdekat. Yang ketiga, guru menugaskan setiap kelompok diminta menyusun rencana proyek mereka, termasuk bahan dan alat apa saja yang dipakai dan digunakan. Mereka membagi tugasnya masing-masing dan apa saja kontribusi setiap anggota kelompok. Yang keempat, guru memberikan video tutorial pembuatan proyek tersebut lewat contoh pembuatan. Nah, sebelum saya menerangkan materi ini, saya sebelumnya sudah membuat terlebih dahulu proyek sistem pencernaan manusia. Berikut ini adalah tutorial video yang pertama. Bahan yang harus disiapkan yaitu adalah sebuah papan. Sebaiknya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tujuannya tidak terlalu kecil agar bisa dilihat oleh para siswa yang lain, dan tidak terlalu besar tujuannya untuk tidak menyulitkan para siswa. Lalu setelah gambar sudah dibuat, siswa menempelkan kertas karton tersebut ke dasar papan. Yang kedua yang disiapkan itu adalah kertas karton. Warna kertas karton bebas sesuai dengan selera para siswa. Setelah itu siswa disuruh untuk membuat sebuah tubuh manusia, menunjukkan ini adalah sistem pencernaan manusia. Siapkan botol mineral kecil sebagai organ lambung. Setelah itu siapkan setengah botol mineral kecil sebagai organ anus, dan siapkan 2 selang, yang satu selang berukuran kecil dan yang satu selang berukuran sangat kecil. Selang ini berfungsi sebagai organ esofagus, usus besar, dan usus halus. Perekat yang digunakan yaitu yang pertama ada lem kertas, tujuannya itu untuk merekatkan kertas karton ke papan. Yang kedua itu ada yang namanya lem Korea, tujuannya itu untuk menempelkan organ-organ ke dalam papan. Diharapkan siswa berhati-hati dalam menggunakan lem ini. Setelah itu mari kita mulai dalam pembuatan proyek sistem pencernaan manusia. Tolong perhatikan langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama dilakukan yaitu potonglah selang menggunakan gunting dengan selang berukuran sedang dengan panjang 25 cm sampai 30 cm. Selang ini digunting tujuannya untuk membentuk saluran esofagus dari mulut menuju ke lambung. Lalu siapkan botol mineral kecil, tujuannya sebagai organ lambung. Lalu lubangi bagian atas botol sebagai pintu masuk lambung dari saluran esofagus, dan lalu lubangi bagian bawah botol sebagai jalur keluar dari proses pencernaan lambung menuju ke usus halus. Setelah organ lambung sudah menempel, setelah itu masukkan selang yang lebih kecil lagi ke bagian bawah botol sebagai organ usus halus. Lalu diberi lem pada jalan keluar lubang, tujuannya agar tidak mengalami kebocoran pada saat mengalami pengujian hasil. Setelah usus halus sudah terpasang, lalu siapkan selang berukuran sedang, lalu masukkan ke ujung bagian usus halus. Selang berukuran sedang ini tujuannya sebagai bentuk organ usus besar. Lalu lipat-lipat seperti usus halus. Pada tahap terakhir, silakan masukkan setengah dari botol minum mineral sebagai organ anus, lalu rekatkan di bagian bawah dengan menggunakan lem tembak.
cairan sebagai contoh makanan yang masuk ke mulut. Di mulut terjadi proses penghalusan makanan melalui proses mekanik dan proses kimia. Itu masuk ke organ kerongkongan. Organ ini mendorong makanan menuju lambung melalui gerak peristaltik. Setelah makanan berada di lambung, makanan melalui proses penyimpanan, penyerapan, dan penghalusan makanan untuk diambil zat nutrisinya. Setelah itu, makanan akan menuju ke usus halus sebagai tempat penyerapan sari makanan ke dalam darah yang dibutuhkan oleh tubuh, yang terdiri dari 3 jenis usus halus, yaitu usus kosong, usus penyerapan, dan usus 12 jari. Pada saat di organ usus besar terjadi di mana tempat sisa makanan diserap airnya dan terjadi pembusukan dan pembuatan fases. Sisa makanan akan menuju ke organ anus sebagai organ terakhir sistem pencernaan manusia dan sebagai tempat jalan keluar sisa makanan. Jika sisa makanan sudah sampai ke rektrum, anus akan memberikan sinyal ke otak untuk membuka jalur anus